Gadis-gadis paling bahagia di dunia datang untuk pesta lajang. Mereka akhirnya bertunangan. Lemparan buket adalah perkara yang penting. Betty dan Monica tergila-gila dengan pernikahan. Cat ketakutan. Semua orang sudah siap. Ini dia. Mereka mencoba meraihnya, tapi buket memilih pemenangnya. Para gadis itu akan mencabik-cabik Cat. Tenanglah semuanya. Ayo bermain 3 pernikahan, gaya tantangan warna. Cat pergi kemana? Monica mengawasinya. Dia mulai merencanakan pernikahan. Ini agen perencanaan pernikahan terbaik di kota. Sang manajer sudah jelas tidak memahami situasi Cat. Bulan ini jadwalnya sudah sangat padat. Itu bukan penghalang untuk Cat. Pernikahan tetap berlangsung apapun yang terjadi. Mau uang? Tiba-tiba ada tanggalan yang kosong. Ini berhasil. Dia terlalu cepat buat kesepakatan. Para gadis mendobrak pintu agar Cat tidak menikah sebelum mereka. Mereka tidak peduli apa yang ada di kalender. 3 pernikahan dalam 1 hari. Joe punya banyak pekerjaan dan banyak uang. Tapi pengantin wanita akan membantunya. Kenapa tidak buat rencana dulu? Sekarang dia harus buat lengkungan di menit-menit terakhir. Betty tidaklah senang. Dia ingin segalanya sempurna, tapi tidak bisa menjelaskan caranya. Kita akan perlu paranormal. Lakukan yang kau mau. Oke, baiklah. Cinta kasih membuat pohon yang indah tumbuh, atau pupuk membuatnya tumbuh. Tantangan warna berarti pohon Betty akan berwarna hijau. Sempurna. Joe membawa bunga, tapi tidak memiliki sihir cinta. Pengantin gila lainnya. Joe dalam masalah. Cat membenci warna hijau. Lengkungannya harus warna pink. Joe harus kerjakan ulang semuanya. Dia bahkan belum mulai, dan dia menghentikannya. Dia bahkan belum mendengar yang diinginkan Monica. Ini bukan waktu yang tepat. Dia harus mengulang semuanya lagi. Cat datang untuk memeriksa dan yang mengejutkan adalah dia suka itu. Monica suka warna biru. Itu warna lautan. Dia tahu bagaimana dapat pria yang tepat, tapi ikan juga. Lengkungannya harus seperti samudra yang menutupi pengantin baru dalam tsunami cinta dan juga kebahagiaan abadi. Dan ikan. Ternyata bagus juga. Seekor kucing mulai mencari ikan segar. Monica tidak mau berbagi. Predator berbulu oranye itu harus mengalahkannya dulu. Dia juga binatang buas. Kucingnya takut. Dia harus mencari makannya di tempat lain. Para gadis sibuk mendekorasi untuk pernikahan. Semuanya harus sempurna, seperti yang mereka inginkan. Tidak ada improvisasi, hanya berpegang pada rencana. Cat suka makanan manis, jadi dia suguhkan banyak makanan penutup. Pernikahan Betty bertema makanan sehat, buah-buahan dan sayuran segar yang dia tanam sendiri. Cat mentertawakannya. Betty hanya bertanggung jawab dan juga menjaga tubuhnya. Cat berpikir makanan manis itu baik untuknya. Dia melihat di TikTok, tapi makanan manis sangat mengecewakannya. Dan sekarang dia juga diet sehat. Berapa lama ya dia bisa bertahan? Hari ini Cat latihan untuk upacara pernikahan. Dia sangat berkreasi dengan pernikahannya. Bukannya tamu, dia memakai boneka. Boneka-boneka lebih baik karena tenang dan hanya melakukan yang Cat mau. Sumpahnya sangat emosional. Pertama dia bernyanyi, lalu dia berteriak. Tapi boneka tidak terkesan. Mungkin mereka tidak suka. Cat yakin bisa menyentuh hati mereka. Dia ahli dalam memainkan hati seseorang. Tenanglah, dia hampir sampai. Mereka segera tenggelam dalam air mata. Setiap pernikahan kadang dimulai dengan krisis. Monica punya jerawat besar di wajahnya, atau wajah pada jerawatnya. Ini adalah akhir dunia. Semua orang merasa panik kecuali Betty. Hanya dia satu-satunya yang tetap tenang. Dan dia akan menolong mereka kembali ke suasana pernikahan. Lihat yang bisa kita lakukan. Perhiasan modern menghasilkan keajaiban. Sekarang jerawat Monica menghilang. Dia punya tahi lalat bergaya.
Dengan pendekatan tepat, kekurangan bisa menjadi keuntungan. Ruangannya jauh lebih tenang. Akhir dunia sudah dibatalkan. Banyak persiapan pernikahan yang harus dilakukan, seperti menangis. Harusnya ini hari paling bahagia dalam hidupnya, tapi dia sengsara. Betty datang berlari. Dia pikir itu ratapan kuda Nil. Dia sangat ingin menghibur temannya. Ini adalah bencana. Dia tidak bisa menutup gaunnya. Apa menyusut saat dicuci? Semua es krimnya mungkin tidak membantu. Tarik saja dengan kuat dan juga kencang. Joe tidak tahu apa yang merasukinya saat dia setuju menyiapkan pernikahan ini. Gadis itu memasukkan Joe ke mulutnya. Mereka akan memakannya sebelum menikah. Joe mengumpulkan para pengantin wanita untuk latihan melempar buket. Ternyata ini lebih sulit. Pengantin wanita yang baik harus mampu melempar buket sejauh 27 meter. Lumayan, Joe menangkap satu. Tapi salah satu pengantin wanita ada masalah. Cat tidak bisa mengangkat buketnya. Dan lemparannya menyedihkan. Dia belum siap untuk menikah. Aku tidak percaya harus membatalkannya. Teman-temannya segera menikah, tapi dia tidak. Dia pecundang terbesar di dunia. Kau bisa mulai latihan, tapi lebih baik menangis saja. Begitulah caranya memecahkan masalah. Tapi sekarang dia harus benar-benar bekerja keras. Air mata tidak membuat ototnya tumbuh. Dia benar-benar ingin menikah, sehingga bisa melakukan apapun. Yang kalah berubah jadi juara sejati. Siapapun tidak bisa menertawakannya lagi. Buketnya akan terbang jauh sampai ke Arizona. Nah, ini saatnya untuk menguji lengannya. Harusnya jangan meragukannya. Buket itu menembus dinding dan sekarang sudah ada di Alaska. Betty sedang mencoba gaun pengantinnya. Dia sangat cantik. Dia terlihat begitu tenang. Dia berusaha untuk tidak menangis. Joe menginjak kerudungnya dan mengira itu permadani. Di mana dia lihat karpet dari kain tule? Itu hampir membuat kepala Betty lepas. Kau tidak bisa menikah tanpa kepala, meskipun banyak yang melakukannya. Betty mempelajari seni bela diri saat di Jepang. Cat mempunyai kekhawatiran lain. Kuku sangatlah penting baginya. Dia serius dalam memilih warna cat kuku. Joe coba memberinya manikur karena dia sudah membayar sangat mahal untuk salon itu. Ini mudah, ya kan? Dia suka mewarnai saat masih kecil. Meskipun terkadang dia berlebihan. Cat tidak suka jika ada yang coba merusak pernikahannya. Teman-teman mendekat saat mendengarnya berteriak. Monica membantu Cat ikut menangis. Betty memikirkan cara memperbaiki keadaan. Kerjasama tim kunci keberhasilan. Itulah saran dari pelatih olahraga dan mereka tidak tahu artinya. Sekarang mereka tahu kalau itu salah. Kupikir hanya mimpi buruk. Tidak, dia pingsan karena berteriak begitu keras. Betty satu-satunya yang bisa tetap tenang. Tapi tidak lama. Joe juga membuatnya histeris. Memilih hiasan topi adalah tugas besar. Hanya pengantin wanita bintangnya. Joe tidak punya apapun untuk ditawarkan. Mahkotanya keren, tapi terlalu dramatis dan kuno. Kita tidak punya mahkota putri sungguhan saat ini. Maaf, Joe tidak tahu lagi apa yang harus ditunjukkan. Vas dengan bunga di dalamnya. Benarkah? Itulah yang kita butuhkan. Dia seperti ibu pertiwi. Maksud kami secara harfiah, dia punya sarang burung di kepala. Di hari terakhir sebelum pernikahan, para gadis itu panik. Kenapa Bibi Karen ada di daftar tamu? Siapa yang mengundangnya sejak awal? Dia ada di daftar tamu Monica juga. Dalam daftar Betty ada si rakun dan beruang. Seseorang mengacaukannya. Dan tentu saja itu kesalahan Joe. Dia rencanakan 3 pernikahan. Ini berantakan dikalikan 3. Sekarang pasti tidak mungkin dia bisa menangani 3 pengantin sendirian. Setidaknya dibutuhkan 3 orang Joe. 1 untuk setiap pengantin wanita. Betty dapat masalah baru. Rambut pengantin wanita sama pentingnya dengan gaunnya.
Monica ingin membuat gaya rambut bernuansa samudra. Betty juga harus lakukan sesuatu. Sayangnya dia tidak bisa melakukan sihir, tapi dia punya uang untuk dibantu Joe. Bagaimana dia punya waktu menari? Dia tidak memahami Betty sama sekali. Jika dia tidak mengatasi masalahnya, dia akan dapat masalah. Jepit rambut adalah sesuatu yang bisa membuat marah, tapi sihir adalah masalahnya. Tidak mungkin ada pernikahan tanpa sihir. Sekarang pengantin wanita bahagia. Cat ingin follower Instagramnya iri dengan pernikahannya yang sempurna. Tapi dia tidak tahu cara mengambil gambar. Jangan sampai diposting di depan umum. Sedikit lagi dan dia akan mulai berpikir seperti itulah dia sebenarnya. Ini masalah yang harus dipecahkan oleh manajer. Dia sudah dibayar, jadi dia lakukan tugasnya. Tapi anehnya, fotografernya sangat mirip dengan Joe. Cat benar-benar gugup, dan sekarang dia sangat sibuk. Dia berpose sebagus yang dia bisa. Tapi sayangnya, masalahnya adalah dia sendiri. Para pengantin sudah siap. Semuanya gelisah, dan pengantin pria belum juga muncul. Cat sudah marah-marah. Monica menjadi panik. Oh, Joe, sudah waktunya. Joe lah yang akan dimarahi oleh para pengantin wanita jika dia tidak memperbaiki situasi seperti ini. Ngomong-ngomong, pengantin mana yang menjadi favorit kalian? Ceritakan di komentar. Dan kita akan menuju petualangan gila berikutnya. Kita bisa menggunakan jebakan. Ellie tidak akan bisa menolak permen ini. Ibu bisa ikat dengan tali lasso. Tumbuh di Texas ternyata berguna. Tapi ibu tidak tahu kalau ayah yang memakan permen itu dan mengira itu Ellie. Ayah sudah ketahuan. Ibu dan ayah sangat panik. Mereka mencari anak mereka yang kabur kemana-mana. Dia bisa saja ada di suatu tempat. Sementara itu, May menyewa jasa detektif profesional. Orang tuanya mengira itu ide yang konyol. Tidak ada waktu. Mulailah bekerja, Nyonya Holmesy. Di mana Ellie berada? Orang tua kami tidak memberikan perhatian lebih padaku. Rasanya seperti aku tidak ada lagi. Nyonya Holmesy butuh banyak waktu. Jadi ibu mulai pencarian. Bau busuk keluar dari sampah ini. Ada bentuk kehidupan baru yang berkembang dalam kantung ini. Dan kehidupan baru itu harus berkembang jauh dari kami. Hei, bagaimana kalau Ellie di sini? Hah? Ada suara apa itu? Oh, itu kucing tetangga, Sparkly. Dia benar-benar galak. Joey tidak mau terkenal dengan cara seperti itu. Wow, makan malam yang mewah. Apakah orang tuaku sudah melupakan tentang Ellie? Sekarang mereka hanya memperhatikan aku? Tentu saja tidak. May sangat menyukai brokoli, kan? Itu yang dikira orang tuanya. Ellie tidak pernah datang untuk makan malam. May tidak akan menyia-nyiakan makanan ini. Tapi dia menyisakan brokoli untuk adiknya. Selagi perhatian May teralihkan, Ellie muncul untuk mengambil makanan. Ellie menyukai kue dan May menyukai sayuran. Apa yang tidak kalian mengerti? Ada tumpukan pakaian di tempat ini. Jadi ibu berasumsi itu pakaian ayah. Ayah selalu membuat kekacauan, jadi dia bisa mengatasi. Ayah mengira-ngira di mana tempat untuk menyimpannya. Tentu saja itu di bawah meja. Ini hanya sementara, dia akan urus nanti. Tidak, urus sekarang juga. Apakah itu Ellie? Bukan. Ibu tidak suka kalau tidak didengarkan. Ada apa itu di luar? Itu Ellie. Atau itu hanya imajinasi ayah? Iya, dia harus periksa. Tapi bagaimana dia bisa keluar kalau May yang punya kuncinya? Aplikasi mengawasi Ellie menunjukkan dia sedang di kafe. Kita harus bergegas. Nah, itu dia. Dia kelaparan. Bisa makan seekor gajah. Jangan buru-buru. Gajah harus dimasak dalam waktu yang lama. Mereka terlambat. Dia baru saja pergi. Tapi Ellie meninggalkan sesuatu. Tagihan.
Dan mereka tidak punya uang untuk biaya membesarkan Mei. Mereka harus pakai biaya kuliah Mei untuk ini. Ayah adalah pencari nafkah di keluarga kami. Dan ibu yakin kalau hadiah bisa membawa Ellie pulang ke rumah. Ayah dapat pekerjaan. Semua angka 0 itu membuat kepalanya berputar. Dia menemukan Ellie. Ellie tertidur nyenyak di kamarnya. Atau tidak? Dia harus kembalikan hadiahnya dan yakin pada diri sendiri. Ayah dan ibu sangat panik dan mencari Ellie lagi kemana-mana. Mereka masih tidak menghiraukan Mei. Bahkan kalau Ellie muncul di depan mereka sekarang, mereka tidak akan menyadari itu. Aku yakin mereka juga mencari sekantung keripik kentang saat putri mereka di sini. Mungkin mereka memang benar-benar mencari keripik. Ayah memang sangat mudah ditebak, tidak seperti para putrinya. Foto Ellie dipajang di seluruh penjuru kota, bahkan di dalam kafe. Pramusaji ramah ini bisa membantu mereka. Selembar lap dan botol penyemprot, lalu harus apa? Membersihkan kafe bisa menjadi pengalih perhatian. Dan kalian bisa membayar utang Ellie. Ini berhasil. Mereka menyukainya. Ibu terlalu sibuk untuk memperhatikan penampilannya. Tapi dia harus memoleskan lipstik. Dan jika dia mencium pipi Ellie, semua tahu kalau ibunya menyayanginya. Menemukan sesuatu di tas ibu memang sangat mustahil. Di dalamnya ada apa saja kecuali wastafel. Ini dia. Sementara itu, ayah tidak bisa menemukan kaos kakinya. Atau ibu. Ibu selalu membantu ayah. Kejutan. Ibu terlihat sangat cantik. Ayah tidak bisa menebak yang berbeda dengan penampilan ibu. Apa kalian tahu? Bantulah ayah. Jawabannya salah. Lain kali ayah harus lebih perhatian. Ibu dan ayah menemukan buku harian Ellie. Mereka bekerja sama dengan ahli Mesir kuno untuk menafsirkan tulisan tangannya. Mereka tidak menghiraukan Mei seperti biasanya. Mei akan melakukan sesuatu yang ekstrim untuk mendapatkan perhatian orang tuanya. Sekarang mereka mencari kedua putrinya. Ibu sangat sedih dan air matanya sudah habis karena terus menangis. Ayah tidak banyak membantu tapi masih berusaha. Sebuah notifikasi. Untungnya ibu mengikuti anak-anaknya dengan akun palsu. Mereka mengadakan siaran langsung dari sebuah kafe. Kita harus teleportasi ke sana. Ayah tidak pernah belajar caranya mendarat. Kedua anaknya menumpuk tagihan, dan orang tuanya harus melunasinya dan membersihkan kafe. Harus lebih baik merawat anak-anak. Ada seseorang yang membuat lemari ibu berantakan. Dan itu bukan perbuatan ayah. Mungkinkah Ellie yang melakukannya? Dia bisa saja di suatu tempat. Atau tidak? Pakaian ini harus dicuci. Sebuah ketukan aneh membangunkan mereka. Ayah tahu sandi Morse. Dia bisa membaca sandi ini. Itu adalah tanda SOS. Kita harus selamatkan mereka. Apa? Itu tetangga baru kita yang sedang membuat kamar di bawah tangga. Ibu terlihat keren dengan lampu neon itu. Ditambah lagi, bisa dipakai untuk menemukan anak-anak. Ayah semakin gelisah. Ini dia jejaknya. Apa mereka hanya berputar-putar atau ingin membuat kita linglung? Siapa yang melakukannya? Oh, ternyata ayah. Saatnya membersihkan kotoran itu. Ayah tidak konyol seperti penampilannya. Ayah juga punya ide yang bagus. Seharusnya akan jauh lebih mudah menemukan mereka dengan teknologi modern. Ini akan memakan waktu.
Tinggal sedikit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Sudah tengah malam dan belum ada hasilnya juga. Ya, karena ayah bermain video game. Dia ketiduran di depan laptopnya. Ibu memang sangat suka menjahili orang yang sedang tidur. Selamat pagi, sayang. Setelah pagi ini, ayah akan lakukan dengan serius. Dia mencoba semua strategi yang terpikirkan olehnya. Anak-anaknya berharga baginya, dan dia akan pakai pendeteksi logam. Apa kau tidak punya ide yang normal? Jika ayah percaya pada sesuatu, dia akan lakukan dengan cara itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kenyataan kalau dia ingin punya pendeteksi logam. Itu bisa membantunya dapat pekerjaan. Kedua putrinya muncul untuk melihatnya. Mereka memesan kursi VIP untuk ibu. Okay. Carilah dan kau akan temukan. Ada sesuatu di monitor? Ayah bahkan tidak melihat keluarganya di sofa. Sekarang ibu dan Ellie tahu bagaimana rasanya menjadi May. Alat ayah tidak berbohong. Itu ide yang bagus. Ayah menemukan hartanya. Mereka sangat dekat, tapi terasa sangat jauh. Hei, selamat ulang tahun, May. Hari ini adalah hari besarmu. Molly mengajak pacarnya untuk menemui orang tuanya. Ayah menginterupsi percakapan, tapi pacarnya bukanlah pria nakal. Dia sangat menyukai video game. Sekarang ayah punya teman untuk bermain. Itu yang selalu ayah inginkan. Siapa sangka ayah Molly akan mencuri pacarnya? Tapi saat ayah pergi, ibu Molly datang. Dia tidak suka dengan pacar anaknya. Dia tidak pernah suka pacar Molly. Dia melihat orang dengan cara yang sangat unik. Dia kebanyakan nonton acara polisi, jadi akan menginterogasi Alberto. Dia harus mengaku pada semua pembunuh dari acaranya. Pengacaranya ada di sini untuk membelanya dari pertanyaan yang ilegal dan untuk melindungi partner video game barunya. Ini sangat gila. Molly harus membantu Alberto untuk kabur. Untuk membantu Alberto melupakan kencan buruknya, Molly melakukan swafoto untuknya. Tapi, ayah Molly tidak suka komposisi atau pencahayaannya. Dia punya teknologi profesional hanya untuk Molly. Molly layak dapat yang terbaik. Tentu ayah akan menjadi fotografernya. Dulu ayah sering melakukan sesi foto. Ayah sangat pro. Hasil fotonya mengagumkan. Tapi ibu tidak suka. Dia tidak suka semua ide ayah. Itu peraturannya. Jadi dia lakukan sesi foto yang sederhana. Pria suka kutu buku, iya kan? Terima kasih bantuannya, Bu. Molly ingin mencoba gaya yang unik. Dia menyukainya, tapi ada yang kurang. Ayah pikir roknya harus lebih pendek. Kain lebihnya ini bisa dijadikan bandana. Ayah Molly jarang membicarakan hal ini, tapi dia dulu ikut grup musik bernama Rocky Raccoon. Ini ciri khas mereka. Molly tidak bisa melakukannya. Selotip bisa membantu. Molly mencoba menyelinap dari ibunya yang sedang tidur, tapi insting ibunya sangat kuat dan tidak membiarkan putrinya pergi tanpa topi. Bagaimana jika ini bulan Juni? Kau harus pakai syal juga. Misi ibu sudah selesai. Ibu Molly punya berbagai rutinitas. Waktumu 30 detik untuk bersiap selagi roti di pemanggang. Panci sebagai alarm jam, dan bersih-bersih kilat. Setiap detik berarti. Molly tidak peduli dengan waktu. Dia gagal tes kecepatan. Dia bahkan tidak ada waktu untuk sarapan. Tidak bisa cepat, tidak ada makanan. Ayah membiarkan Molly tidur sesukanya. Jadi dia selalu terlambat. Ayah juga sangat suka tidur. Molly bahkan harus membangunkannya. Dan itu butuh kerja keras. Dia masih bermimpi bahkan setelah bangun. Seandainya bisa menghentikan mimpinya, mereka bahkan tidak bisa makan. Molly dan ayahnya kalah dalam perang melawan rasa kantuk. Tapi ibu selalu sesuai jadwal. Dia bahkan sudah minum kopi. Dan dia pikir kalau suaminya dan Molly sudah pergi.
Molly meminta izin ibunya untuk mengadakan pesta. Hasil ujiannya bagus, dia layak merayakan pesta. Tapi ibu menolaknya. Pesta itu berisik dan dia membencinya. Tapi ayah suka semua yang dibenci oleh ibu. Dan dia ada di pihak Molly. Pertama, bersihkan rumah ini. Singkirkan semua serangga dan ibu yang menyebalkan. Pergilah. Serangganya boleh kembali, tapi ibu tidak. Pesta yang seru. Molly menikmati semua ini. Terima kasih, Ayah. Kalian suka video baru kami? Maka beri tanda suka dan pastikan berlangganan lalu klik belnya. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.